Halo viewers, Anda sedang menyaksikan channel Autotainment. Dan seperti biasa, kami akan mengulas satu buah mobil untuk Anda. Di belakang saya ini sudah ada Daihatsu Sirion 2015 facelift. Bersama saya Dusan Alfian, kita akan melihat impresinya. Bagi Anda yang belum tahu, Daihatsu Sirion ini didatangkan langsung dari Malaysia secara completely build up. Dan di Malaysia sendiri mobil ini dikenal dengan nama Peiro 2 Myvi. Nah, apa saja yang berubah dari mobil ini? Kita lihat dari tampang mukanya ya. Sirion facelift sekarang dibekali dengan desain lampu yang baru. Dia sekarang sudah memakai projector headlamp, namun belum HID. Dan dia juga sudah dibekali dengan LED stripe position lamp. Juga ada fog lamp. Lalu kita beralih ke grillnya. Sekarang dia memakai desain heksagonal dengan motif karbon yang melintang di tengahnya. Kalau dilihat-lihat sih, desain grillnya ini agak mirip sama Ayla ya. Terus di bawah ini untuk lip spoilernya keren juga, sporty, gagak berbentuk seperti taring. Cuman kalau di Indonesia kayaknya ada potensi bakal nyangkut di polisi tidur nih. Sirion facelift sudah memakai disc brake di roda depannya, tapi di roda belakang masih memakai tromol. Nah, untuk ukuran velgnya sendiri, Sirion facelift ini memakai ukuran 14 inch. Sekedar informasi ya, di Sirion terdahulu, padahal ada yang velgnya ukuran 16 inch. Beralih ke samping, sebenarnya nggak banyak sih yang berubah dari Sirion facelift ini. Tapi sekarang, Sirion facelift sudah memakai aksen chrome pada door handle-nya, dan juga ada pada side molding bodinya. Dia juga sekarang dibekali dengan side skirt. Nah, yang keren nih, spion dari Sirion ini sekarang adalah retractable. Jadi dia bisa dilipat secara elektrik dari dalam, bukan memakai remote. Sirion facelift sekarang dibekali dengan roof spoiler dengan desain yang lumayan oke. Lalu lampu belakangnya sudah memakai LED dengan cover mica. Lampu mundur dan lampu sennya tapi masih pakai bohlam. Nah, kita beralih ke bumpernya. Di bumpernya ini kita akan mendapati dua buah rear parking sensor. Dan di bawahnya ada tambahan desain seperti diffuser ini ya. Dengan motif seperti di grill depan, heksagonal. Terus muffler cutternya memakai aksen chrome. Sekarang kita lihat bagasinya. Sirion ini sudah dibekali dengan tray cover, tapi dia belum ada talinya, jadi masih manual. Terus juga ada net pengaman di sini. Untuk kapasitasnya, Sirion ini mampu menampung sekitar 208 liter atau sekitar 3-4 galon air mineral lah ya. Nah, untuk ban serepnya ada di bawah. Ban serep ini tipe space saver, jadi dia lebih tipis dan lebih kecil dari ban bawaan aslinya. Masuk ke bagian kabin, Sirion facelift sekarang sudah dibekali dengan dual SRS airbag. Yang satu ada di lingkar kemudi, dan yang kedua ada di bagian depan penumpang kursi depan. Nah, untuk dashboardnya sendiri, ini materialnya masih belum soft touch ya. Jadi untuk di bagian kabin ini, yang sudah mendapatkan sentuhan material soft touch baru di lingkar kemudi dan di shift knob. Jadi dia sudah memakai bahan kulit yang dijahit dengan aksen yang lumayan rapi. Oke. Dan untuk kemudinya ini, dia sekarang sudah lebih kekar ya daripada yang sebelumnya. Dia juga sudah dilengkapi dengan audio switch control. Jadi beda dengan sebelumnya yang masih seperti setir model Xenia. Nah, untuk kemudinya ini dia juga sudah tilt steering, tapi kok cuman sedikit ya, jadi nggak terlalu signifikan. Belum telescoping juga. Head unitnya sudah terintegrasi dengan dashboard, jadi tidak memakai produk aftermarket. Dan dia dihubungkan juga ke bagian kemudi dengan audio switch control yang ada di sebelah kiri ini. Head unit ini bisa memakai CD, MP3, AUX, USB, dan koneksi Bluetooth. Untuk bagian speedometernya,
dia juga dilengkapi dengan multi information display yang menampilkan konsumsi bahan bakar, transmisi, juga kecepatan. Untuk speakernya sendiri di bagian depan ada 2 terletak di sini di ujung-ujungnya, dan yang 2 sisanya ada di belakang. Karena Sirion facelift yang kita ulas kali ini adalah versi Matic, tuas transmisinya terletak di bagian dashboard tengah sini. Nah, untuk yang manual, ya standar, seperti mobil konvensional pada umumnya di konsol tengah. Nah, berhubung ini versi Matic dan tidak ada tuas transmisi di tengah, maka ruang-ruang kosong ini digantikan untuk tempat menaruh macam-macam lah. Bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, lumayan banyak. Ada juga cup holder di sebelah driver. Glove box-nya juga lumayan luas. Ada lagi tempat penyimpanan di bawah. Jadi intinya banyak sekali barang yang bisa Anda masukkan ke kabin. Di konsol dashboard ini terdapat 3 panel AC yang semuanya sudah dibalur dengan aksen chrome pada tepi-tepinya, termasuk juga pada ventilasi AC-nya. Untuk kursinya sendiri, dia semi bucket seat dan kelihatan sporty ya, dengan aksen gelap. Headrest-nya juga nyaman. Nah, sekarang kita ada di bangku belakang nih. Di bagian belakang ini ternyata Daihatsu Sirion ada kelengkapan hanger 1, 2, dan 3 di samping ini. Dengan maksimal berat masing-masing 3 kilo. Terus setiap jok sudah dilengkapi dengan seat belt. Dan yang uniknya lagi, ternyata dia sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Di bagian penumpang ini cukup luas ya. Untuk legroomnya aja ada lumayan 1 jengkal tangan. Dan headroomnya juga lumayan. Untuk informasi, tinggi badan saya 175 cm. Jadi ya ini cukup luas. Tapi sayangnya belum dilengkapi dengan headrest. Agak mengganggu sih. Mungkin bisa diakali dengan cara duduknya agak selonjor. Untuk menambah kapasitas bagasi, kita bisa melepas jok di tengah ini dengan konfigurasi 60-40. Caranya sih lumayan agak ribet. Nih. Nah, viewers, kali ini kita akan coba impresi berkendaranya. Yuk ikuti saya. Jadi viewers, di negara asalnya mobil ini tersedia dalam 2 tipe mesin 1500 dan 1300 cc. Tapi untuk yang masuk ke Indonesia ini yang 1300 cc. Nah, uniknya bodi yang masuk ke Indonesia ini bodi yang top of the range, jadi yang dari modelnya 1500 cc. Dari mesin 1300 cc yang dipakai oleh Sirion facelift ini, dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 88 horsepower pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal 116 Nm. Lumayan untuk mobil dengan bodi seberat hampir 1 ton ini dah cukup memuaskan. Apalagi Sirion ini nampaknya kan pasarnya tujuannya untuk anak muda ataupun keluarga baru yang masih baru punya anak bayi lah, karena ada jok ISOFIX juga, makin mantep lah. Seatbelt Sirion ini sudah dilengkapi dengan pre-tension dan load limiter, jadi pastinya mampu memberikan keamanan yang lebih tinggi lagi. Peredaman suara kabin dari Sirion ini cukup oke, cuman sayangnya begitu level AC saya naikkan, misalnya dari 1 ke 2, lalu ketiga, suara kompresor AC-nya masih terlalu keras ya. Nggak terlalu mengganggu sebenarnya, tapi ya kalau bisa lebih hening sih lebih oke lagi. Untuk suspensi Sirion facelift ini, dia meskipun masih keras, tapi sudah lebih moderate daripada Sirion yang sebelumnya. Sudah lebih kaku lah. Setir yang dipakai oleh Sirion facelift ini kan udah dapatkan desain yang baru ya. Nah, selain itu dia juga dibekali dengan electronic power steering. Jadi lebih enteng dan radius putarnya juga kecil. Kalau misalnya kita mau ngambil U-turn gitu, bisa sekali putar aja. Sirion ini belum memakai keyless entry, tapi sudah dibekali remote standar dan fitur immobilizer. Jadi kalau kuncinya hilang nggak bisa diduplikat ya, harus hubungi langsung ke dealernya.
Mungkin salah satu kekurangan dari fitur keselamatan mobil ini adalah tidak adanya ABS. Untuk larinya juga oke, lumayan. Dari putaran bawah ke menengahnya dapat, tapi belum dicoba nih untuk putaran tingginya karena jalannya nggak memungkinkan untuk kita memacu mobil ini dengan kecepatan tinggi. Saat melewati speed bump atau polisi tidur, goncangannya juga minim kok, nggak terlalu keras. Segitulah kira-kira. Nah, viewers, menurut kami, mobil ini bisa menjadi alternatif dari mobil-mobil LCGC standar. Dengan menambah sedikit dana, Anda bisa mendapatkan mobil yang lebih stylish dengan fitur yang lebih lengkap. Daihatsu Sirion facelift ini dihargai dengan 157 juta rupiah untuk varian manual. Dan untuk varian matic-nya dihargai dengan 168 juta rupiah. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang langsung ke dealer Daihatsu terdekat di kota Anda untuk test drive. Atau jika Anda berada di Yogyakarta, Anda bisa mendatangi dealer Daihatsu di Jalan Solo. Udah lihat kan serunya liputan kita kali ini? Jangan lupa kunjungi website kami di www.autotainment.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Facebook, dan Twitter kami di @autotainment. Subscribe juga kanal YouTube kami di /autotainment. Sampai jumpa di review selanjutnya.